Kisah lengkap Nabi Yunus alaihissalam. 1. Diutus kepada kaumnya. Nabi Yunus AS diutus Allah kepada penduduk kota Ninawa, sebuah kota besar di wilayah Irak saat ini. Kaumnya hidup makmur namun sudah sangat jauh dari jalan Allah, menyembah berhala, berbuat kerusakan, dan melupakan ajaran leluhur. Nabi Yunus berdakwah lama mengajak mereka kembali kepada tauhid. Namun hampir semuanya menolak, menertawakan, dan terus bersikap angkuh. 2. Kesabaran yang menipis dan kepergian tanpa izin. Karena lelah berdakwah bertahun-tahun tak membuahkan hasil dan merasa hatinya sakit karena terus ditolak, Nabi Yunus merasa kaumnya pasti akan dihukum Allah. Tanpa menunggu perintah pasti dari Allah, beliau pergi meninggalkan kota itu dengan penuh kekesalan. Seolah-olah Allah tidak akan memberi kesempatan lagi bagi mereka untuk bertaubat. Beliau naik ke atas kapal laut yang hendak berlayar jauh. Namun Allah ingin memuji beliau dan mengajarkan bahwa kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada dugaan manusia. Sri, badai dan dilempar ke laut. Di tengah laut, tiba-tiba badai dahsyat menerjang kapal. Kapal hampir tenggelam meski sudah dibuang muatannya. Para penumpang sepakat mengundi siapa yang harus ditinggalkan agar kapal selamat. Berkali-kali undian jatuh kepada Nabi Yunus. Saat itulah beliau sadar ini adalah teguran Allah karena perbuatannya pergi tanpa izinnya. Beliau pun melompat ke laut, lalu ditelan oleh ikan paus raksasa atas izin Allah. Ikan itu tidak menyakiti beliau, melainkan menjadi tempat tersendiri bagi beliau di dalam perutnya. 4. Doa di dalam perut ikan. Di dalam kegelapan perut ikan dan kedalaman laut, Nabi Yunus sadar sepenuhnya akan kesalahannya. Beliau berdoa dengan penuh penyesalan yang mendalam. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Doa ini begitu indah dan diterima Allah. Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Saat keluar, kondisi tubuh beliau lemah dan kulitnya memucat, namun jiwanya kembali suci dan dimaafkan. Allah pun menumbuhkan tanaman labu yang rindang untuk melindungi beliau dari panas matahari dan memberi makanan. 5. Kembali menjemput keselamatan kaumnya. Saat Nabi Yunus pergi, kaumnya baru menyadari kebenaran. Mereka melihat tanda-tanda azab akan turun, lalu semua bertobat berseru memohon ampun Allah. Hingga akhirnya Allah membatalkan hukuman yang semestinya jatuh kepada mereka. Setelah kondisi beliau pulih dan hatinya kembali tenang, Allah memerintahkan beliau kembali ke kota Ninawa. Betapa terkejutnya beliau melihat kaumnya sudah beriman semua, hidup damai, dan kembali beribadah kepada Allah. Nabi Yunus pun kembali berdakwah dengan penuh kasih sayang, menyadari bahwa Allah Maha Pengampun dan senantiasa memberi waktu bagi hambanya untuk bertaubat sebelum datangnya azab. 6. Wafat dan teladan. Nabi Yunus melanjutkan hidup berdakwah dan mengajarkan kebaikan hingga akhir hayatnya. Kisah beliau menjadi pelajaran agung bahwa jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Meski Nabi sekalipun bisa salah, namun pertobatan yang tulus akan selalu diterima. Kita tidak boleh memutus nasib orang lain, karena Allah yang paling tahu kapan hati hambanya akan berubah. Inti pelajaran. Kisah Nabi Yunus mengajarkan tidak boleh lelah berharap pada ampunan Allah, dan jangan memaksakan kehendak atau mendahului keputusannya. Bahkan dalam situasi yang terasa gelap dan buntu sekalipun, pertolongan Allah bisa datang dari jalan yang tak pernah disangka-sangka.